Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai image enhancement pada domain frekuensi yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seperti apa transformasi Fourier satu dimensi, transformasi Fourier dua dimensi, dan contoh aplikasinya untuk pengenalan karakter pada plat nomor, ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi dari transformasi Fourier untuk image enhancement. Ya, image enhancement seperti yang saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa image enhancement itu adalah sebuah teknik untuk memperbaiki kualitas image sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini kita akan membahas seperti apa filtering pada image enhancement. Ya, jadi itu yang akan kita bahas. Ada jenis-jenisnya nanti, jenis-jenis filtering untuk perbaikan mutu citra, baik itu untuk smoothing maupun sharpening. Oke, saya ingin mengingatkan kembali seperti apa bentuk spektrum pada Fourier dua dimensi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa bentuk dari spektrum Fourier hasil transformasi Fourier dua dimensi seperti pada sebentar ya. Jadi seperti pada bagian kanan ini adalah bentuk spektrum Fourier dengan pusatnya, yang perlu kalian perhatikan bahwa pusatnya itu ada di 0,0-nya itu ada di pusat gambar, ada di tengah gambar. Nah, ini agak berbeda dengan gambar aslinya, citra inputnya yang sebelah kiri, bahwa pusatnya itu ada di kiri atas, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk spasial, pusatnya ada di kiri atas, ya. 0,0-nya ada di kiri atas. Nah, ini yang membedakan bentuk spektrum Fourier dengan gambar pada citra spasial. Jadi ini adalah hasil dari transformasi Fourier yang sebelah kanan. Jadi ini sebelah kiri adalah bentuk spasial, ini adalah bentuk Fourier-nya, ya. Jadi Fourier dua dimensi itu mempunyai parameter atau mempunyai komponen U dan V. U itu menunjukkan komponen frekuensi U ini yang menunjukkan arah, ya, arah ke bawah, sedangkan yang V, frekuensi V ini arah yang ke kanan. Pusatnya di sini, ya. Perhatikan di sini. Oke. Dan kalau adik-adik perhatikan bahwa di sini itu bentuknya adalah simetris, ya. Jadi untuk frekuensi Fourier arah U yang positif itu berarti ke bawah, dan yang negatif itu ke atas, ya, itu mempunyai besaran spektrum yang sama. Jadi besaran spektrum di sini itu sama dengan besaran spektrum di sini, besaran spektrum di sini sama dengan besaran spektrum di sini. Ya, demikian juga yang arah yang arah V. Yang arah V, baik yang arah positif sebelah ke kanan dan yang arah negatif ke kiri, itu juga mempunyai besaran yang sama. Ini ya, besaran di sini
itu adalah sama dengan besaran di sini. Ya. Demikian juga yang posisi di sini. Nah ini, itu akan sama dengan yang di sini. Dan yang di sini itu akan sama dengan yang di sini. Sehingga kalau saya bisa tuliskan persamaannya bahwa F min U V ya, itu akan sama dengan F UV. Ya. Demikian juga F U min V itu juga akan sama dengan F U V. Ya. Jadi positif negatif di sini akan mempunyai nilai yang sama. Atau kalau dalam bentuk satu dimensi, FU sama dengan F min U, ini untuk yang satu dimensi. Demikian juga F, F di sini saya maksudkan adalah spektrum Fourier. Spektrum Fourier, besaran spektrum Fourier. V ini juga akan sama dengan frekuensi min V. Ya, seperti ini. Jadi kalau dilihat, dia akan membentuk seperti ini. Nah, untuk melakukan filtering pada domain frekuensi ini, kita akan mengacu ke 3 sifat. Ada 3 sifat ya. Jadi, karena frekuensi secara langsung berhubungan dengan tingkat perubahan, maka kita akan menghubungkan frekuensi-frekuensi dalam transformasi Fourier itu dengan pola intensitas yang bervariasi pada sebuah citra. Pola intensitas. Intensitas itu adalah terang gelapnya ya. Jadi tinggi rendahnya nilai keabuan dalam sebuah image ya. Jadi kalau saya menyebutkan nilai intensitas berarti kita mengacu ke situ. Nah, ternyata ada 3 sifat dari frekuensi, domain frekuensi. Yang pertama, bahwa komponen frekuensi dengan variasi paling rendah, yaitu yang ada di titik asal, komponen frekuensi dengan variasi paling rendah, atau dengan kata lain frekuensinya paling rendah, U dan V-nya itu sama dengan 0, itu mengacu pada rata-rata keabuan dari sebuah citra. Kita mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini, pada hasil perhitungan frekuensi transformasi Fourier satu dimensi, kita bisa melihat dan mengamati bahwa pada saat frekuensi itu sama dengan 0, ini untuk satu dimensi ya, maka hasil perhitungan Fourier-nya itu akan sama dengan rata-rata keabuan atau rata-rata nilai dari fungsi satu dimensinya, ya kan? Ini kan fungsi satu dimensinya adalah 2, 3, 4, 4. Ya, 2, 3, 4, 4. Dan di sini dijumlahkan semua, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4, lalu dibagi dengan 4. Ini kan sama dengan rumus average atau rata-rata. Dan ini juga berlaku untuk yang 2 dimensi yang kalian kerjakan pada saat tugas ya. Ya, jadi transformasi Fourier untuk frekuensi di titik pusat 0 ya, dia akan sama dengan nilai rata-rata keabuan atau nilai rata-rata intensitas dari citra inputnya. Oke, ini kita kembali ke sifat yang pertama tadi, bahwa komponen frekuensi untuk nilai frekuensi terendah, yaitu pada pusatnya, itu mengacu pada rata-rata keabuannya.
rata-rata keabuan dari sebuah citra. Oke. Nah, sifat yang kedua, bergerak menjauh dari titik asal transformasi, frekuensi-frekuensi rendah, itu merupakan komponen dengan variasi yang lambat. Dalam kata lain, variasi yang lambat itu artinya tidak ada perubahan, ya, daerah yang tidak memiliki perubahan terlalu signifikan. Nah, daerah yang seperti apa? Yang seperti itu contohnya adalah daerah yang smooth, daerah yang berupa background seperti tembok, lantai yang nilai intensitasnya itu hampir sama semua. Ya. Jadi daerah yang seperti itu adalah daerah yang frekuensinya rendah. Frekuensinya rendah. Kebalikannya adalah semakin jauh dari titik pusat atau titik asal, frekuensinya semakin tinggi dan itu berhubungan dengan perubahan intensitas yang besar dari citra tersebut. Misalkan tepi dari objek, ya, atau noise, ya, dari daerah yang berupa noise, tepi objek, dan komponen lain dengan karakteristik perubahan gray level yang besar sekali. Ya. Jadi perubahan intensitas yang besar. Jadi daerah tepi, di mana tepi itu adalah daerah yang terjadi perubahan intensitas yang besar, misalkan dari putih menjadi hitam, atau hitam menjadi putih. Ini misalkan hitam, dia berubah menjadi putih. Nah, daerah ini adalah disebut dengan daerah tepi. Nah, daerah yang seperti ini berhubungan dengan frekuensi yang tinggi. Kalau saya tempatkan itu pada bentuk spektrum 2 dimensi, saya ingatkan kembali bahwa ini adalah pusatnya. Berarti frekuensi pada titik 0,0. Nah, semakin ke bawah untuk U atau semakin ke atas untuk U, berarti dia semakin besar. Demikian juga semakin ke kanan untuk V dan semakin ke kiri untuk V, maka dia akan semakin besar. Maka yang dimaksud dengan daerah yang rendah tadi di mana? Ya di daerah sini, di sekitar pusat ini. Ini adalah daerah-daerah yang frekuensinya rendah. Ya, jadi kalau dilihat di sini, ini misalkan U-nya 1, di sini min 1, di sini V-nya 1, di sini min 1, kan gitu. Nah, jadi daerah-daerah rendah. Semakin ke sini, ya berarti U-nya semakin besar. Contohnya kalau kita mulai dari di sini 0, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semakin tinggi U, ya, maka dia juga semakin besar. Tapi karena tadi berlaku lawan bahwa F min U itu sama dengan F U, maka negatif pun juga akan berlaku sama. Jadi misalkan di sini min 1, di sini min 2, ini min 3, untuk U-nya ini min 4, maka yang dimaksud semakin besar minusnya, ini juga daerah yang semakin tinggi frekuensinya. Demikian juga berlaku juga untuk yang V. Jadi V-nya ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Ya. Jadi daerah-daerah yang frekuensi tinggi, daerah yang mana? Ya daerah yang semakin jauh dari pusat. Semakin jauh dari pusat. Jadi ini adalah daerah-daerah yang frekuensinya tinggi. Ya, semakin jauh dari pusat. Daerah yang frekuensinya tinggi, semakin jauh dari pusat, ini berhubungan dengan image atau gambar yang intensitasnya tinggi. Intensitasnya tinggi itu adalah daerah yang mengacu pada daerah yang detil, seperti titik, kemudian garis, ya, garis thin line, garis yang tipis, ataupun garis-garis yang merupakan daerah tepi.
Ini ya. Nah, pusatnya di sini. Nah, pusat ini mengacu pada rata-rata keabuan sebuah citra. Ini ya. Oke. Baik, ini sifat-sifat dari domain frekuensi. Oke, sifat dari domain frekuensi. Jadi ada 3. Nah, bagaimana proses filtering pada domain frekuensi? Ini kalau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita mengalihkan citra input dengan min 1 X plus Y. Min 1 X plus Y. Ini tujuannya adalah ya, dikalikan dengan min 1 dipangkatkan X plus Y. Nah, ingat ya, bahwa citra input ini adalah fungsi 2 dimensi ya, yang juga punya 2 komponen. Komponennya komponen koordinat X dan Y. Ya, maka citra input ini pertama kali kita kalikan min 1 X plus Y. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggeser pusat. Shifting. Jadi menggeser pusat. Pusat dari 2 dimensinya ya. Jadi kalau citra input aslinya itu ada di sini, pusatnya di atas, maka nanti dia akan bergeser ke tengah di sini. Dia akan bergeser ke tengah. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan min 1 pangkat X plus Y. Ya, ini tujuannya untuk men-shift pusat. Pusat dari image ya, image ya. Kemudian setelah itu dilakukan transformasi Fourier 2 dimensi untuk mendapatkan FUV atau Fourier pada frekuensi U dan V. Nah, selanjutnya kita mengalihkan dengan sebuah fungsi filter HUV. Dikalikan biasa. Ini yang berbeda. Kalau di spasial, untuk filtering kita perlu melakukan proses yang disebut dengan convolution. Operasi convolution. Ya. Kalau di sini kita hanya tinggal mengalihkan saja. Dikalikan biasa. Ya. Kemudian dilakukan proses, jadi ini setelah dikalikan dengan fungsi filter, maka selanjutnya adalah dikembalikan lagi. Jadi prosesnya itu hanya di sini. Jadi ini adalah proses untuk merubah menjadi Fourier, filter domain frekuensi. Ini dari spasial, kan? Dirubah menjadi frekuensi. Ini di sini. Kemudian diproses di domain frekuensi di sini. Lalu dikembalikan lagi ke domain spasial. Jadi inverse discrete Fourier transform ini bertujuan untuk mengembalikan lagi dari domain frekuensi menjadi domain spasial. Oke. Nah, kemudian kita ambil bagian real karena pada hasilnya ini nanti pasti juga menghasilkan complex numbers atau bilangan kompleks, maka kita perlu mengambil bagian realnya saja. Jadi tidak perlu yang bagian imaginernya. Ya, hasil nomor 4. Maksudnya hasil nomor 4 ya hasil dari inverse. Ini kan 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita kalikan kembali hasilnya ke min 1 pangkat X plus Y. Ini juga tujuannya adalah shift. Menggeser kembali. Kalau yang tadi ini menggeser pusat dari kiri atas ke tengah gambar. Nah, kalau di sini mengembalikan lagi pusatnya ke asalnya, yaitu ke kiri atas. Nah, ini. Jadi menggeser kembali ke kiri atas.
Nih ya. Nah, sehingga hasilnya juga akan kembali ke bentuk aslinya, gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kelebihan dari Fourier transform adalah dia bisa dikembalikan ke bentuk spasialnya tanpa kehilangan informasi. Jadi setelah dilakukan proses di sini, maka dia akan dirubah kembali. Nah, kelebihannya lagi apa? Prosesnya cepat. Di sini tidak dilakukan operasi filtering yang dia harus step by step seperti yang kita bahas pada pertemuan domain spasial, di mana filtering itu kan lama prosesnya ya, karena dia akan mengambil satu sub image di sebuah pixel, lalu diproses perkalian ya antar elemennya, kemudian digeser lagi sampai ke semua pixelnya diproses. Itu kalau jumlah ukuran image-nya besar sekali, maka prosesnya juga akan lama. Nah, di sini dia akan menjadi cepat karena tidak ada proses pixel by pixel seperti pada pada domain spasial. Ini kelebihannya. Oke. Sekarang kita lihat gambarannya ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa prosesnya yaitu tadi kita lakukan preproses. Preprosesnya di sini adalah shifting tadi, yaitu menggeser, kemudian dilakukan transformasi Fourier, hasilnya lalu dikalikan dengan sebuah fungsi transformasi, fungsi filternya, kemudian hasilnya dikembalikan lagi ke bentuk aslinya fxy dan dilakukan post process, di shift lagi. Itu gambarannya. Kita lihat contohnya ya. Saya akan berikan contoh gambaran proses filtering pada domain frekuensi dengan mengambil contoh image ya, 2 dimensi ukuran 2x2 saja. Contohnya inputnya seperti ini. Maka langkah pertama kita lakukan perkalian antara semua elemen yang ada di image ini dengan -1 pangkat X plus Y. X plus Y-nya adalah koordinat. Ya, koordinatnya. Nih. X plus Y. Jadi kenapa di sini sebelumnya 1, dia berubah menjadi 1. Ini artinya 1 di sini itu dikalikan dengan -1 pangkat X plus Y. Nah, kalau kita mulai di sini dari koordinatnya 0 dan 1, di sini juga 0 dan 1, maka pada posisi ini ya, koordinatnya adalah 0, 0. 0 ditambah 0, 0 ditambah 0 kan 0. -1 ya, -1 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Jadi 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Nih, dari mana 1 ini diperoleh dari situ. Kemudian yang di sini ini adalah -1 dikalikan 1 dikalikan -1 pangkat, ini pangkatnya, X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1. 0 ditambah 1. Nah, 0 ditambah 1 sama dengan 1. -1 pangkat 1 ya, -1. Sehingga 1 dikalikan -1 hasilnya adalah -1. Ya. Kemudian yang di sini 1 dikalikan dengan -1 pangkat, nah ini 1 0. Nah, gitu ya. Sama ya. 1 0. Berarti 1 ditambah 0. 1 ditambah 0, 1, -1 pangkat 1, -1. 1 kalikan -1 hasilnya -1. Sedangkan yang di sini itu berarti -1 pangkat 1 ditambah 1. X-nya 1, Y-nya 1. 1 ditambah 1. Kan sama dengan 2.
min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Min 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 ya. Jadi min 1 kalau dipangkatkan genap itu akan menghasilkan nilai positif ya. 1. Jadi 1 kalikan 1 hasilnya 1. Nah, ini untuk shiftingnya. Berikutnya dilakukan proses transformasi Fourier ya, untuk frekuensi UV ya, sehingga didapatkan seperti ini. Setengah 0,01 ya. Kita hitung yang seperti contoh kemarin yang sudah kalian kerjakan. Ini untuk U dan V-nya setengah di sini 0 ya. Di sini 00. Nah, ini 01 dan di sini 10 gitu ya. Untuk U dan V. Jadi kalau di sini XY, di sini U dan V. Nah, setelah itu kita menggenerate filter. Jadi menggenerate filter. Misalkan kita menggunakan ideal low pass filter dengan D0 sama dengan 1. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Apa itu ideal low pass filter? Kita abaikan dulu ya. Anggaplah kita sudah tahu nanti kita akan menggenerate ideal low pass filter yang nilainya seperti ini. Ya. Ini adalah DUV-nya dan menghasilkan ideal low pass filternya seperti ini. Nah, anggaplah kita sudah dapatkan ini. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, ini adalah filternya. Nah, ini tinggal kita kalikan dengan image-nya. Kita kalikan. Nah, dikalikan biasa saja, dikalikan per komponennya. Ya. Di sini setengah dikalikan 0, 0 ya. 0 dikalikan 1, 0, 0 dikalikan 1, 0, 1 dikalikan 1, 1. Jadi perkalian antar elemen. Oke. Kemudian, nah bisa diperoleh di sini 0, 0, 0, 1. Nah, setelah itu dilakukan proses inverse. Inverse yang menggunakan fungsi inverse. Kebalikannya dari fungsi Fourier. Ya. Jadi kebalikannya dari fungsi Fourier. Ya, kita dapatkan. Nah, hasilnya ternyata seperti ini. Hasil di fxy 0,0 seperempat, fxy x-nya 0, y-nya 1, min seperempat, 1, 0, min seperempat, dan 1, 1 adalah seperempat. Nah, kemudian setelah itu dilakukan proses shifting kembali, yaitu mengembalikan ke koordinat awalnya. Sehingga outputnya adalah seperempat, 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 seperempat. Oke, kalau diperhatikan di sini, ini sama dengan kita meratakan nilai ya. Jadi di sini kan ada 1, 1, 1, 1, ada 4, totalnya ada 4. Ya, dimana semua elemennya dikalikan seperempat, dibagi dengan nilai totalnya, sehingga sama dengan rata-rata kan. Ya. Ini gambaran proses filtering pada domain frekuensi. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan tipe, oh ya sebelumnya, seperti apa sih implementasinya, implementasi filtering pada domain frekuensi dengan MATLAB. Nah, ini prosesnya, proses filteringnya. Ini, oke, ini adalah input. Misalkan input ini saya mengambil 2 dimensi ya. Fungsi image-nya 2222. Ini contohnya. Ini inputnya 2 dimensi, 2 baris, 2 kolom. Kemudian, nah ini proses shiftingnya. Ya. Jadi prosesnya kan dari IJ-nya ini itu sama dengan XY-nya lah, gampangannya baris kolom ya.
min 1 pangkat I tambah C, ini kan rumusnya tadi, rumus shifting, min 1 pangkat X plus Y, itu kan koordinat ya, I plus Y, dikalikan dengan image pada posisi yang sama. Cukup simpel, hanya prosesnya ini harus dilakukan step by step ya, untuk koordinat I dan koordinat Y, atau koordinat X dan koordinat Y. Lalu dilakukan transformasi Fourier 2 dimensi. Transformasi Fourier 2 dimensi ini kita bisa lihat pada penjelasan sebelumnya. Ini menggunakan fungsi yang ada di pertemuan sebelumnya. Lalu kita kalikan dengan HUV. Misalkan HUV-nya sudah kita set seperti ini, ya. 1111 misalkan ya. Nah, kemudian kita kalikan ini, perhatikan ini adalah perkalian dot. Jadi setiap elemen dari image itu dikalikan dengan setiap elemen dari filternya. Nah, setelah itu hasilnya ini, ya, kita kembalikan ke bentuk domain spasial, ya, domain spasial F dengan menggunakan inverse transform. Nah, ini. Lalu kita ambil bagian realnya, dan kemudian kita kembalikan lagi, kita kalikan dengan min 1 pangkat X plus Y. Ya, sama. Hanya di sini inputnya adalah F, kalau di sini ya, kita kembalikan lagi. Ini hasilnya. Ya, ini nanti kalian coba seperti apa hasilnya. Nanti akan terlihat bedanya antara input Fx dengan F2. F2 adalah outputnya.